bro, kita ngomongin humor lagi. Nah, eh, gue ini tipikal orang yang mudah dibahagiakan. Jadi gue bisa bahagia dengan cara apapun. Batuk pun gue bahagia. Karena nggak semua orang bisa batuk. Ya. Cuman yang juga jadi pertanyaan banyak orang adalah ketika orang lihat gue, Ser, gue lihat-lihat tuh kayaknya nggak pernah susah ya. Kayak hidup lu bahagia-bahagia aja ya. Dari kemarin gue lihat muka lu ketawa-tawa aja. Lu nggak pernah punya masalah ya? Enak aja. Nggak punya masalah. Gue manusia malih. Tetap punya masalah. Tetap punya kesulitan. Tetap punya emosi. Cuma gue nggak mau atau gue nggak membiarkan emosi gue menguasai gue. Untungnya, teman-teman sekalian, gue dilahirkan sebagai sosok yang tidak mudah marah. Gue susah sekali untuk tersinggung. Ledekin apapun agak susah, agak jarang gue tersinggung. Karena gue menganggap semua hinaan orang itu adalah sebagai bercandaan. Agak naif sih, cuman itulah faktanya. Dan ternyata ketika itu gue lakukan dan gue menerima candaan dengan ketawaan, gue nggak jadi gampang tersinggung tuh. Gue merasa hidup gue lebih enteng tuh. By the way, apakah gue pernah sakit? Pernah. Tapi apakah gue pernah sakit sampai dirawat? Enggak. Jangan sampai, amit-amit, jangan sampai gue dirawat. Ya. Penyakit gue paling berat itu adalah demam berdarah. Dan ketika gue lapor sama kantor, gue bilang, bro, gue nggak masuk ya. Kenapa lo? Sakit? Iya, gue sakit. Sakit apaan lo, Sir? Demam berdarah. Lo demam berdarah, Sir? Iya, emang kenapa? Nyamuknya segede apa, Sir ya? Astaga. Yang sakit gue demam berdarah. Mau ditanya tuh gue kabarnya gimana, rasanya gimana, lu mau istirahat berapa lama. Kenapa jadi nyamuknya yang lu cek? Emosi gue kadang-kadang. Emosi aja begini muka gitu kan. Flat. Nggak ada emosi-emosi yang lu takutkan di muka gue. Tapi itulah, gue jadi melihat, waduh, gue ternyata asik-asik aja. Terus gue sampai pada sebuah kesimpulan ketika gue melakukan kontemplasi mendalam luar biasa. Kontemplasi, saudara-saudara. Gue kontemplasi dengan cara merenung, lihat, kok bisa begitu ya? Ternyata gue menemukan sebuah kondisi, yaitu yang biasa dikenal dengan perspektif humor. Cara pandang humor. Ketika lu punya masalah, apakah masalah harus dipikirin? Boleh dipikirin. Cuma jangan dipikirin dengan sisi yang emosionalnya tinggi. Agak berat sebenarnya sih ini temanya. Nyesel gue nggak ngangkat materi ini. Coba yang lain aja. Mbak kita matiin aja. Jangan deh. Tanggung soalnya. Udah jalan 4 menit. Udah mau 4 menit soalnya. Perspektif humor itu kira-kira ketika kita menghadapi masalah apapun, coba dengan pendekatan humor. Contoh ya. Ketika ini semua orang pasti ngalamin lah, kesulitan uang. Ketika gue mengalami kesulitan uang, yang gue lakukan adalah gue berusaha bahagia dengan apa yang ada. Gue berusaha menyingkirkan tuh masalah yang terkait dengan pembiayaan. Gue bercanda sama anak bini gue. Faktanya adalah ketika gue bercanda segala macem lebih enteng, gue malah menemukan solusinya. Sesuatu yang tadinya gue gak pernah pikirin, malah kepikiran. Ya. Jadi ternyata humor itu punya efek relaksasi yang memungkinkan orang menghalau beratnya hidup dengan cara berpikir yang lebih mudah. Kalau lu lihat ada orang mukanya nyorong gini, ya, lo merasa badan lo gak enak, kepala lo pusing, muka lo gak enak dilihat gitu loh. Karena orang kalau punya masalah, apapun masalahnya, nggak harus uang ya, apapun masalahnya, itu akan tercermin dari gesturnya, wajahnya, cara ngomongnya, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Lagi ada masalah, kenapa? Contoh nih, kalau gue kan memang orang yang rapi tapi era gue gitu loh.
Rapinya gue kan nggak bisa rapi ke orang, misalnya baju dimasukin, nggak lah. Gue kalau baju dimasukin bulet banget, nah gue nggak mau lakukan itu. Jadi gue tetap rapi, tapi kemeja tetap keluar, tapi tetap kelihatan rapi. Kalau kata bini gue kayak om-om gitu, ya memang lah. Makanya nama channel gue namanya Om Yaser. Kenapa? Karena gue nggak ada O-nya. Kan gue pernah bilang di video sebelumnya bahwa biasanya orang-orang hebat itu ada huruf O-nya. Karena gue Yaser Fikri nggak ada O-nya, makanya di depan nama di channel gue kasih nama, tambahin jadi Om Yaser. Biar apa? Biar ada O-nya. Itu doang sih pertimbangannya, nggak ada yang lain ya. Nah, balik lagi ke masalah perspektif humor atau cara pandang humor. Berapa kali ya, semua orang pasti punya masalah, dan berkali-kali masalah datang ke hidup gua ini kan orang yang nggak suka cari masalah ya. Nah makanya sekarang lu nggak cari masalah aja masalah datang, apalagi lu cari masalah tuh jadi double tuh, jadi masalah pangkat 2. Masalah kali masalah sama dengan masalah banget tuh buat gua ya. Gua tidak seperti itu. Gua orang yang tidak mau cari masalah. Makanya gua pernah bilang di Facebook gua waktu itu, awal banget postingan gua bilang gini, dalam hidup ini nggak usah cari masalah, cari lucunya aja. Kalau lu nggak nemu lucunya, berarti masalahnya ada di lu. Gitu. Artinya apa? Artinya lu sebenarnya ketika ada masalah, jangan anggap sebagai sebuah masalah yang nggak terselesaikan. Bisa kok diselesaikan. Ya. Kadang-kadang lu panik sendiri. Waktu kemarin ada acara webinar, teman-teman IHIK bikin dengan para wajib pajak. Ya. Gue lupa namanya Mbak siapa, Mbak, maaf tak pinjam kisahmu ya Mbak ya. Jadi ada kesalahan dari dia dan yang membuat dia kemudian harus ganti rugi. Dia baru nikah, akhirnya uang yang dapat dari pernikahan tadi habis untuk membayar kesalahan dia dalam pembayaran pajak. Membayangin, ternyata dia selesai bayar pajak, dia selesai meskipun uang hasil kado pernikahannya nggak ada, cuma dia tetap bisa bahagia. Artinya apa? Masalahnya kan selesai ya. Masalahnya selesai, dan lu berusaha, dan ketika dia berusaha menggunakan humor, artinya dia berusaha cari lucunya, meskipun dia nggak nemu dibilang, tapi dia sangat berusaha untuk melakukan itu. Gue pun berusaha. Mungkin dia bilang, temen gue ada yang bilang, mungkin share masalah yang gue hadapin beda sama masalah lain. Setuju gue, setuju. Tapi lo harus ingat, masalah apapun yang datang ke lo sendiri, kalau lo anggap masalah itu berat, akan berat jadinya. Teman-teman, gue bukan motivator ya, karena gue adalah orang yang gak percaya sama motivator. Maaf ya para motivator, karena motivator ya, gue gak merendahkan lah ya. Cuman gue memang orang yang tidak bisa percaya sama motivator. Jadi ketika gue ikut kelas motivasi, yang terjadi adalah bukan gue terpengaruh sama motivasinya, gue akan malah cenderung menganalisis cara ngomongnya. Oh, cara ngomongnya gini ya, gitu loh. Mungkin karena gue dosen komunikasi kali ya. Jadi yang gue lihat tuh bukan akibatnya, tapi bagaimana cara mengatakannya, how to say-nya. Itu lebih menarik buat gue ketimbang ngikutin, kalau lu mau sukses harus gini. Enggak lah, gue malah ngeliat gue nggak pengen misalnya di level itu ya. Nah, jadi menurut gue bukan tipikal yang seperti itu. Gue harus mengkreasikan atau menciptakan hiburan buat diri gue sendiri. Itu lebih kena dibanding gue ngelihat yang lain. Lu mungkin masalahnya nggak berat, iya setuju. Cuma kan tadi gue bilang, berat apa enggak tergantung orangnya tuh. Kalau dipikirin mulu, ya berat lah. Tapi kalau nggak dipikirkan, tapi harus dipikirin, Sir. Iya setuju gue, harus dipikirin, cari masalahnya. Apalagi kalau memang itu masalahnya sangat penting dan menyangkut harkat hidup orang banyak. Iya. Menyangkut masa depan lo, iya. Menyangkut privasi lo, iya setuju gue. Tapi jangan kemudian dibikin seolah-olah lo jadi punya masalah sendiri. Lagi-lagi, gue bukan motivator. Makanya gue adalah sebenarnya teman curhat yang buruk. Kadang orang datang ke gue, dia mau curhat, dia datang ketemu gue, dibilangin ke gue nih, Sir, bener, gue lagi ada masalah nih, Sir. Gue akan bilang gitu tuh. Terus, yang ada masalah lo doang gitu, gue enggak. Gitu. Jadi teman-teman gue agak males curhat sama gue. Kenapa? Karena akan dapat jawaban yang nggak mereka inginkan. Karena buat gue, ya semuanya punya masalah. Lo mau nggak punya masalah, nggak usah hidup. Ya udah, pikirin aja gitu. Tapi selama lo masih hidup, lo akan terus punya masalah. Masalahnya adalah bukan cuma
bukan cuma bagaimana menyelesaikannya, ya, tapi bagaimana mengolah cara untuk menyelesaikannya. Buat gue, karena gue pecinta humor, gue pakai pendekatan itu. Apa pendekatannya? Berusaha untuk relax. Lo hibur diri lo dulu, lo ngobrol dulu, baru kemudian cari masalahnya. Bukan begitu ada masalah harus segera buru-buru. Tapi saya, karena ada yang harus segera diselesaikan, iya, tahu. Tapi setahu gue sih ada proses loh. Nggak mungkin masalah jam 8:05 harus lo kelarin jam 8:05. Enggak dong, butuh waktu dong. Ini mah 5 menit lah. Nah, 5 menit tadi coba cari deh. Apa yang bikin lo senang? Kalau gue, mentok biasanya gue akan lihat, jujur nih, bukannya promosi ya apapun, enggak. Gue akan lihat video lucu, koleksi film gue, atau gue kan beberapa kali suka suka download ya klip-klip lucu tuh dimanapun, atau misalnya temen gue ngirimin, gue simpen tuh. Kenapa? Suatu saat gue akan butuhkan ini untuk healing gue sendiri, dan lo akan pilih yang mana yang paling kena buat lo, ya. Temen gue tuh sosok yang susah ketawa, tapi ketika dia lihat video pendek, lu pernah tahu lah mungkin ya, ada anak muda, ada 3 atau 4 orang gitu, pakai harmonika, kemudian degul diketok, tak. Nah begitu ketok kan yang langsung bilang adu tuh, pas bilang adu mungkin harmonikanya jadi bunyi, ngek 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 ngek. Nah itu kan lucu banget ya. Dan temen gue menyimpan video itu buat apa? Untuk ketika dia merasa butuh healing, ketika terjebak dalam sebuah masalah. Ketika tawa, otak dia lebih ringan, dan ketika lebih ringan, pendapat atau sikap yang diambil sama dia itu lebih memudahkan dia untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kira-kira begitu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya.